Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafnah Sri Budiman, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Bukit Tinggi, jurusan Akidah dan Filsafat Islam semester 7. Di video kali ini, saya akan membahas salah satu tokoh filsafat Islam pasca Ibnu Rushd, yaitu pemikiran filsafat Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal selain dikenal sebagai seorang pembaru gerakan di India dan Pakistan, ia juga dikenal sebagai seorang penyair yang handal, politikus, reformis, ahli perundang-undangan, serta filsuf. Muhammad Iqbal lahir pada 9 November 1877 Masehi di Sialkot, Punjab, wilayah Pakistan sekarang. Keluarganya berasal dari kasta Brahmana Kashmir yang telah memeluk Islam sejak 3 abad sebelum ia lahir. Kakeknya yang bernama Muhammad Rafiq merupakan seorang sufi yang terkenal. Ayahnya yang bernama Muhammad Nur, seorang muslim yang disiplin dalam kehidupan sufi. Sedangkan ibundanya bernama Imam Bibi yang merupakan wanita yang religius. Iqbal memulai pendidikan pertama kali bersama ayahnya. Kemudian ia dimasukkan ke dalam muktab atau surau untuk belajar Al-Quran. Setelah itu, ayahnya memasukkannya ke Scottish Mission School agar mendapat bimbingan dari Maulawi Mir Hasan, teman ayahnya yang ahli bahasa Persia dan bahasa Arab. Dari Maulawi Mir Hasanlah Iqbal mempelajari Islam secara mendalam, mengajari sikap kritis, dan mengasah bakatnya dalam bidang kesusastraan. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Sialkot, ia melanjutkan studinya ke Government College, Lahore. Pada tahun 1897, ia menyelesaikan pendidikannya dan mendapat gelar BA. Kemudian, pada tahun 1899, ia memperoleh gelar MA dalam bidang filsafat. Selama ia menempuh pendidikan di Government College, ia mendapatkan beasiswa serta 2 medali emas karena baiknya bahasa Inggris dan bahasa Arabnya. Selama belajar di Government College, Iqbal banyak belajar dari Arnold Thomas yang merupakan seorang filsuf dan orientalis yang terkenal di sana. Ia juga orang yang pertama kali mengenalkan kepada Iqbal tentang filsafat barat. Setelah menamatkan pendidikan di government, ia diangkat sebagai pengajar filsafat dan bahasa Inggris di sana. Tahun 1905, ia kembali melanjutkan pendidikannya di Universitas Cambridge. Ia juga mengambil kursus advokasi di Lincoln Inn. Ia juga melanjutkan studi ke Munich, Jerman, dan berhasil mendapatkan gelar PhD dalam bidang filsafat. Selain aktif dalam dunia pendidikan, advokat, ia pun juga aktif dalam dunia politik. Bahkan tahun 1930, Iqbal dipercaya untuk memimpin sidang Liga Muslim, kemudian terpilih menjadi presiden liga tersebut. Pemikiran filsafat Muhammad Iqbal. Yang pertama, ego dan hudi. Hudi dalam bahasa Parsi berarti pribadi, individualitas. Konsep tentang hakikat ego atau individualitas merupakan konsep dasar dari filsafat Iqbal dan menjadi penopang keseluruhan pemikirannya. Menurut Iqbal, hudi arti harfiahnya ego atau individualitas. Hudi merupakan suatu kesatuan yang real atau nyata, atau pusat dari semua kehidupan.
Ego merupakan suatu kehendak baik yang terarah secara rasional. Arti terarah secara rasional menjelaskan bahwa hidup bukanlah suatu arus tak berbentuk, melainkan suatu prinsip kesatuan yang bersifat mengatur dan sentral dari segala struktur kehidupan manusia. Ego harus berjuang untuk mempertahankan individualitas dan memperkuatnya. Tujuan ego bukan untuk membebaskan diri dari batas-batas individualitas, melainkan memberikan batasan tentang dirinya. Tujuan dari ego bukanlah melihat sesuatu, tetapi menjalankan sesuatu. Pencarian ego adalah pencarian untuk mendapatkan definisi lebih tepat mengenai dirinya. Tindakannya bukan hanya tindakan intelektual, melainkan suatu tindakan vital yang memperdalam seluruh wujud ego, serta mempertajam kemauannya dan keyakinan bahwa dirinya itu bukanlah sesuatu yang hanya melihat dan dikenal melalui konsep demi konsep, melainkan sesuatu yang harus dibangun kembali dengan kerja yang tak putus-putusnya. Yang kedua, ketuhanan. Pemahaman Iqbal tentang ketuhanan mengalami 3 tahap perkembangan sesuai dengan pengalaman yang dilaluinya dari tahap pencarian sampai ke tahap kematangan. Ketiga tahap itu adalah: tahap pertama dari tahun 1901 sampai 1908. Muhammad Iqbal cenderung sebagai mistisikus panteistik. Hal ini terlihat pada kekagumannya pada konsepsi mistik yang berkembang di wilayah Persia lewat tokoh tasawuf falsafi seperti Ibnu Arabi. Pada tahap ini, ia meyakini Tuhan sebagai keindahan abadi, keberadaannya tanpa tergantung pada sesuatu dan mendahului segala sesuatu, bahkan menampakkan diri dalam semuanya itu. Dia menyatakan dirinya di langit dan di bumi, di matahari dan di bulan, di semua tempat dan keadaan. Tuhan sebagai keindahan abadi adalah sumber, esensi, dan ideal segala sesuatu. Tahap kedua, tahun 1908 sampai 1920. Pada tahap ini, ia memulai meragukan tentang sifat kekal dari keindahan dan efisiensinya, serta kausalitas akhirnya. Sebaliknya, tumbuh keyakinan akan keabadian cinta, hasrat, dan upaya atau gerak. Dan ia mulai tertarik kepada Rumi atau Romawi yang dijadikan sebagai pembimbing rohaninya. Dan Tuhan bukan lagi dianggap sebagai keindahan luar, tetapi sebagai kemauan abadi. Sementara keindahannya hanyalah sebagai sifat Tuhan di samping keesaan Tuhan. Karena itu, Tuhan itu menjadi asas rohaniah tertinggi dari segala kehidupan. Tahap ketiga, tahun 1920 sampai 1938. Jika pada tahap kedua dapat dianggap sebagai tahap pertumbuhan, maka pada masa ketiga ini dapat dianggap sebagai masa kedewasaan dan merupakan pengembangan menuju kematangan konsepsi tentang ketuhanan. Tuhan adalah hakikat sebagai segala sesuatu keseluruhan. Pada dasarnya bersifat spiritual, dalam arti suatu individu dan suatu ego. Tegasnya, Tuhan adalah ego mutlak karena Dia meliputi segalanya. Tidak ada sesuatu pun di luar Dia. Merupakan sumber segala kehidupan dan sumber dari mana ego bermula, yang menunjang adanya kehidupan itu. Demikian filsafat Iqbal selanjutnya, yaitu insan al-kamil. Iqbal menafsirkan insan al-kamil atau manusia utama. Setiap manusia potensial adalah suatu gambaran sifat kemanusiaan yang kecil dari besarnya alam semesta ini. Muhammad Iqbal berpendapat
bahwa setiap manusia merupakan suatu pribadi atau suatu ego yang berdiri sendiri, tetapi belumlah dia menjadi pribadi yang utama. Dia yang dekat kepada Tuhan adalah yang utama, semakin dekat semakin utama. Sedangkan kian jauh jaraknya dari Tuhan, kian berkuranglah bobot kepribadiannya.